Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Sistem Operasional Bank Syariah, mata kuliah Akuntansi Perbankan kelas B. Anggota kelompok Ananda Rafif Irsyad Nugroho B300 2039, Rendra Hardinata Saputro B300 2041, Resta Kurniardi Muhammad NIM B300 2042. Sistem Operasional Bank Syariah. Definisi Sistem Operasional Bank Syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya. Ada dua, yaitu Bank Syariah BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan bank syariah yaitu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip produk atau jasa bank syariah. 1. Bagi hasil, untung atau rugi adalah musyarakah. Kedua, jual beli adalah murabahah, sewa. Yang ketiga, sewa adalah ijarah dan lain-lain. Produk atau jasa bank syariah. 1. Pendanaan. 2. Pembiayaan berbasis bagi hasil dan non bagi hasil. Ketiga, pelengkap. Keempat, jasa pelayanan. Kelima, fungsi sosial atau menerima dan menyalurkan ZIS. Sistem penghimpun dana. Metode penghimpun dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpun dana disesuaikan dengan 3 fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas A. Modal. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik atau owner. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan fixed asset atau non-earning asset. B. Titipan atau wadiah. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadiah. Yang ke-C, investasi atau mudharobah. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharobah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana atau sohibul ma'al dengan pengelola dana atau mudharib. Dalam hal ini adalah bank. Selanjutnya dibacakan oleh Resta. Prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut, melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN
Prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiyah dan prinsip mudharabah. Wadiyah berarti titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Hadiah dibagi menjadi dua, yaitu satu, hadiah yad damanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Dua, hadiah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah sohibul ma'al, sedangkan pihak yang mengelola usaha disebut dengan istilah mudarib. Berdasarkan PSAK 105, mudharabah dibagi menjadi tiga. Satu, mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat. Dua, mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Tiga, mudharabah mustarokah. Mekanisme operasional bank syariah. Satu, akad transaksi bank syariah. Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dua, wadiyah yad damanah. Tabungan adalah produk simpanan dengan prinsip syariah yang dapat membantu Anda mengelola finansial sekaligus meraih keuntungan tanpa riba. Sebab jenis tabungan ini menerapkan sistem bagi hasil yang bersifat adil bagi nasabah maupun bank. Tiga, mudharabah mutiaqoh adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola, digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan. Contoh dari penerapan mudharabah dalam bank syariah sebagai berikut. Saudara A ingin membuka usaha di bidang kosmetik. Untuk membuka usaha tersebut, saudara A memerlukan modal yang cukup banyak, tetapi uang yang ia miliki tidak cukup untuk dijadikan modal usahanya. Prinsip dasar operasional bank syariah. Prinsip muamalah. 1. Bebas dari spekulasi atau maizir. 2. Bebas dari manipulasi atau garar. 3. Bebas dari bunga atau riba. Prinsip operasional. 1. Universalitas. Mendukung perkembangan usaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Keadilan. Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. 3. Transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, sehingga nasabah dapat mengetahui kondisi keuangan dan kualitas manajemen bank. 4. Kemitraan. Nasabah, investor, pengguna dana, dan bank berada dalam hubungan yang sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 1. Pengertian.
Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau al-wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama, yaitu berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. 3. Fungsi. Bank syariah memiliki fungsi yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun pada bank syariah meliputi beberapa fungsi lain, yaitu bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. 4. Regulasi. Dari sisi regulasi, pengawasan bank syariah dan konvensional sama-sama dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun pada bank syariah ada tambahan pengawas, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DSN. Tujuannya tentu saja memastikan semua bank syariah beroperasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perbankan syariah. 5. Struktur organisasi. Selain Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari struktur organisasi di bank syariah dan konvensional, di bank syariah terdapat Dewan Pengawas. 1. Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah UU nomor 7 tahun 1992. Bank syariah pada masa itu masih berbentuk bank pengkreditan rakyat. Yang membedakan adalah bahwa bank pengkreditan rakyat yang satu ini menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip bagi hasil dalam hal ini disinyalir memiliki kesamaan dengan prinsip syariah. 2. 6 tahun selanjutnya melalui UU nomor 10 tahun 1998 dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada landasan hukum yang satu ini diberikan penjelasan yang terelaborasi mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Peraturan perundangan ini pula lah yang telah menjadi cikal bakal landasan hukum syariah yang cukup kuat. Landasan hukum bank syariah selanjutnya yang masih juga digunakan hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan perundangan yang satu ini berupaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai operasional bank syariah. Di dalamnya secara jelas diatur mengenai jenis-jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam berusaha, serta beberapa hal yang harus dihindari oleh sebuah bank syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.